tidak mendoktrin masyarakat yang kala itu, yang belum Islam itu dengan cara yang halus, tidak dengan cara yang kasar, sehingga orang-orang yang ada di Pulau Jawa itu tertarik karena melihatnya bukan Islamnya nih, tapi melihatnya orang yang diajak itu seperti apa. Oh, ternyata Wali Songo itu enak diajaknya. Kenapa enak? Karena Wali Songo mampu mengetahui kebudayaan di tanah Jawa pada khususnya. Ketika itu masyarakat Jawa sudah suka sama gamelan dan wayang. Di situ Kanjeng Sunan Kalijaga konser wayang, konser gamelan, tiketnya cuma satu mas, membaca 2 kalimat syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami dengan kelompok 64 dari KKN UIN Wali Songo Semarang yang akan memandu teman-teman semua melalui podcast pendidikan, dakwah dan juga Wali Songo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan narasumber yang tentunya teman-teman juga udah mengetahui. Namun sebelum itu mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Ya, perkenalkan, nama saya adalah Misbahul Anwar, biasa dipanggil dengan Misbah, kemudian asli orang Tegal. Kemudian sebenarnya apa sih ya tema yang akan kita angkat pada hari ini, yaitu tentang cinta welas asih dari Sunan Kalijaga. Nah, mungkin teman-teman semua ya sudah terngiang-ngiang ya dari suaranya aja ya, dari tulisan Sunan Kalijaga aja udah terdengar, dan nantinya teman-teman mungkin akan tahu lebih dalam lagi tentang sebenarnya Sunan Kalijaga itu seperti apa. Nah, namun sebelum itu teman-teman ya, mungkin dari kalangan muda ya, kalangan muda era milenial itu lebih tertarik dengan budaya barat tanpa memperdulikan dari budaya kita sendiri ya kan, budaya wayang, budaya ada kejawen, ada mungkin budaya-budaya yang klasik yang mungkin teman-teman terutama di kalangan muda khususnya ya kan, mungkin kita lebih cakupannya adalah umum, cuma anak-anak generasi muda ini yang harusnya menjadi pionir itu malah melupakan budaya kita. Nah, langsung aja nanti mungkin kita sharing ya bersama salah satu putra Tegal ya yang berkecimpung dalam dunia wayang. Tepatnya beliau adalah Mas Haryo Susilo Tentu Susmono ya, mungkin untuk sharing ya mengenai podcast pada hari ini. Mungkin lebih kenalan terlebih dahulu Mas Haryo, atau panggilannya gimana nih? Monggo, terserah. Penting aja tundang nyuk mas. Aduh. Iya mas Isbah, monggo. Mau tanya apa? Mungkin tanya lebih tentang babat ya, babat tentang Wali Songo sendiri ya kan. Kemudian menjurus nanti tentang Sunan Kalijaga yang dengan penyebarannya dengan cara rasa cinta ulas asih dapat menyentuh kepada masyarakat yang pada saat itu beragama Hindu dan Buddha. Ya, baik. Terima kasih Mas Misbah dan teman-teman dari UIN Wali Songo. UIN Wali Songo kelompok 64. Yeah. Oke. Bicara tentang dakwah Wali Songo ya Mas, sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa dakwahnya Wali Songo itu betul-betul berhasil, terutama di tanah Jawa. 9 Wali Songo di situ. Yang saya lihat, yang saya pelajari dan yang saya baca, kemudian saya juga sharing bersama senior-senior dalang, sesepuh-sesepuh dalang, kemudian dari beberapa kiai, juga membaca tulisan-tulisannya Abah Antus, bahwa ruhul dakwah itu kan sebenarnya mengajak mas. Gampangannya gini Mas Misbah, kalau kita itu mengajak orang supaya orang itu mau diajak,
Berarti kan orang yang mau kita ajak harus senang dulu sama kita. Betul banget. Betul. Nah, caranya orang itu bisa senang sama kita, kita juga harus tahu orangnya itu seperti apa. Tahu jasmaninya, tahu rohaninya, bahkan kalau bisa tahu luar dalamnya lah. Iya. Sehingga ada chemistry antara, Chemistry begitu ya. sehingga ada chemistry antara orang yang mengajak dan orang yang diajak. Sehingga kita mau ngajak, ya orangnya itu mau. Kalau dalam Islam berarti mengajak masuk ke agama Islam waktu itu Wali Songo ya. Berarti yang diajak itu orang yang belum masuk ke Islam. Contohnya kalau orang mau kita ngajak mau ke balai desa, ya berarti orang yang belum di balai desa, ya kan? Orang yang sudah Islam ya sudah saat itu. Islam yang sudah Islam ya sudah. Bahkan gini Mas, merajuk ke Sunan Kalijaga ya. Kemudian di Wali Songo juga rata-rata kenapa berhasil? Ternyata mereka tidak mendoktrin Islam dengan cara yang keras, tidak mendoktrin Islam dengan cara tidak mendoktrin masyarakat yang kala itu, yang belum Islam itu dengan cara yang halus, tidak dengan cara yang kasar, sehingga orang-orang yang ada di Pulau Jawa itu tertarik karena melihatnya bukan Islamnya nih, tapi melihatnya orang yang diajak itu seperti apa. Oh ternyata Wali Songo itu enak diajaknya. Kenapa enak? Karena Wali Songo mampu mengetahui kebudayaan di tanah Jawa pada khususnya. Sehingga kalau dalam psikologi, ilmu yang saya dalami, ada yang namanya psikologi indigenes Mas, melihat manusia di dalam konteksnya. Jadi di mana ada manusia itu ada psikologis. Manusia itu unsurnya kognitif, pikiran, afektif, perasaan, kemudian psikomotornya. Itu ada 3 aspek dalam diri manusia. Dan setiap manusia memiliki itu ya. 3 aspek itu manusia. Dan setiap orang bisa berbeda-beda. Setiap suku bisa berbeda-beda. Nah itulah kecerdasannya Wali Songo. Kenapa bisa mengajak masyarakat di Pulau Jawa untuk masuk ke agama Islam? Karena mereka mengkaji dulu. Tidak semata-mata ini Islam, ajarannya gini-gini. Ini baik, kamu harus ikut. Baik atau tidak kan itu relatif. Belum tentu. Gampangnya gini, saya punya dosen, beliau doktor, kalau nggak salah profesor juga, dia dosen filsafat juga Mas. Sebenarnya yang namanya teori itu bukan benar atau salah, tapi teori itu cocok atau tidak cocok, bagus atau tidak bagus kualitasnya ketika berada di situasi tertentu. Katakanlah teori A ini belum tentu cocok di teori B, teori A cocok di teori A, tapi belum tentu teori B itu cocok di situasi B. Bisa jadi teori B itu cocoknya di situasi C atau D atau E, macam-macam seperti itu. Nah, simpelnya Wali Songo berhasil melakukan dakwah di Pulau Jawa pada khususnya karena mampu mengenal dulu kebudayaannya, mampu mengenal dulu masyarakat Pulau Jawa itu seperti apa, sehingga yang beliau tunjukkan adalah ini loh Islam dengan cara saya, kemudian mampu menyentuh masyarakat Jawa yang memiliki peradaban terlebih dahulu, gitu Mas. Kurang lebih seperti itu. Waduh, sangat menarik ya untuk pas di awal kita lebih dikenalkan dengan Wali Songo yang dengan cara ulas aslinya, dengan cara mengasihnya itu mendalam. Jadi mungkin ya pas di awal seperti itu teman-teman ya, mungkin kita harus lebih dalam lagi, belajar sejarah lagi bagaimana sih kisah Wali Songo yang dengan cara penyebarannya itu bisa masuk dan bisa menyentuh pada masyarakat pada saat itu. Yang jelas jangan cuma belajar Mas Isbah, tapi juga menerapkan. Kalau cuma membaca itu ya bisa sampai ke otak, tapi kadang-kadang kita itu melakukannya yang susah. Nah beliau para Wali Songo itu mau bisa belajar dan juga bisa menerapkan, itu yang berat. Ilmu itu kan angele yang durung ketemu, tapi angel mana yang harus ketemu. Kira-kira ilmunya itu manfaat apa merugikan, atau malah muspro? Muspro itu mubazir. Waduh. Sudah tahu tapi tidak dipakai. Nah itu kan mubazir. Mubazir ya. Jadi nggak cukup dengan belajar tapi harus diimplementasikan. Implementasikan atau diterapkan sekedar teman-teman ya. Guyon aja ya. Oke. Nah, kemudian di era sekarang nih Mas Haryo, untuk eksistensi ya keberadaan tentang Wali Songo dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Eksistensi Wali Songo dalam Saat ini ya, saat ini.
kalau dalam sehari-hari ya masyarakat masih mengakui keeksistensian para wali songo. Makam-makam para wali masih ramai. Kemudian kisah-kisah wali songo para wali masih dikaji. Kita juga sekarang juga lagi mengkaji kan, Betul. para wali songo. Kemudian tinggalan-tinggalan kebudayaannya juga masih ada. Gamelan, kemudian wayang, kemudian pakaian, kemudian peralatan bertani. Itu juga para wali songo itu juga mengembangkan itu, Mas. Jadi tidak melulu cuma mengajarkan Islam kok, enggak. Tapi ada wali songo yang ahli perdagangan, ahli pertanian, ahli strategi perang itu juga ada. Sampai Sunan Bonang kalau tidak salah itu kan sempat juga mengejar-ngejar pasukan Bhairawa Tantra. Itu pasukan salah satu aliran yang cukup kondang saat itu. Dan itu Sunan Bonang juga sempat kejar-kejaran dengan beliau. Itu jadi strategi perang tidak cuma mengajarkan agama Islam, tapi multidisiplin ilmunya ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk profil sendiri, tadi kan udah mengangkat tentang Sunan Kalijaga dalam segi cinta welas asihnya. Mungkin bisa digambarkan terlebih dahulu nih, bagaimana sih profil singkat dari Sunan Kalijaga dan kemudian cinta welas asihnya beliau itu seperti apa? Oke. Seorang guru, seorang yang hebat itu tidak mak berduduk, tidak tiba-tiba menjadi orang hebat, tapi ada prosesnya. Beliau Sunan Kalijaga ini ada 3 model wayang Sunan Kalijaga. Ini model wayang Kebumen, wayang Menak. Ini Wayang model Menak, ya, ini model wayang Wali, wayang Raiwong. Kemudian itu wayang Cepak Sunan Kalijaga. Sama-sama Sunan Kalijaga. Sama-sama Sunan Kalijaga tapi tiga daerah, tiga gaya. Tiga gaya. Iya. Beliau itu adalah seorang anak raja, Mas, Bupati Tuban, Raden Wilaktikta. Namun namanya beliau dulu Raden Sahid. Raden Sahid ini orang yang lenggahi gelar. Lenggahi gelar, tahu nggak? Menduduki gelar gitu. Bukan menduduki, maksudnya itu tidak memikirkan gelarnya. Oh, melepas begitu ya? Melepas jubah kerajaannya lah. Bahkan beliau itu menjadi perampok, Mas. Jadi bandit Iya, gitu ya? menjadi bandit. Makanya ada di daerah pesisir itu lakon Beranda Lokajaya. Beranda Lokajaya itu adalah kisahnya beliau. Sampai suatu cerita, ini saya referensinya buku Atlas Wali Songo punya Pak Agus Sunyoto. Beliau Ketua Wali Bumi saat ini. Nah, namun nakalnya beliau itu terhenti ketika ketemu Sunan Bonang yang saat dirampok mampu menunjukkan kesaktian mengubah buah aren menjadi emas. Mengubah buah aren Suatu menjadi emas. keajaiban Suatu gitu. keajaiban. Suatu karomah. Karomah, beliau. ya. Kalau mukjizat kan punya para nabi, kalau karomah punya wali Allah. Itu Sunan Kalijaga bertobat. Itu waktu itu Sunan Kalijaga sudah diusir oleh orang tuanya akibat kelakuan nakalnya. Di tengah perjalanan ketemu Sunan Bonang, kemudian melihat kesaktian Sunan Bonang, akhirnya beliau bertobat dan mau masuk ke agama Islam, bahkan menjadi wali, Mas. Merajut ke masalah welas asih. Ada kisah menarik, Mas. Ketika Sunan Kalijaga itu mau berangkat haji, beliau mampir di Pulau Pinang. Pulau Pinang. Iya, Pinang. Pulau Pinang itu di Malaysia. Modelnya. Di Malaysia. Ini tertulis di serat Kandaning Ringgit Purwo. Kandaning Ringgit Purwo, tulisan Jawanya seperti ini. Raden Sahid mentar aglis, maksudnya bergegas. Ing margo datan winarni, anumpang wong dagang iku prapto ing Pulau Pinang. Jadi pergi ke Pulau Pinang, mampir di Pulau Pinang. Leren wau jraganeki Raden Sahid ing dalu apan kapangyo. Berarti istirahat sebentar di Pulau Pinang. Lan Syekh Sahid Maulana Maghribi wau kang nami ketemu sama beliau Syekh Maulana Maghribi. Syekh Maghribi angandika, mari ngendi sira bayi, kamu mau kemana? Mana gitu ya? Kapanggih aneh ngriki, ketemu di sini. Kamu mau kemana? Ketemu di sini. Raden Sahid alon matur, arsa kaji ing Mekah. Raden Sahid Sunan Kalijaga bilang sama
Syekh Maulana Maghribi, saya mau berangkat haji di Mekah. Anglampai ikang lahir Syekh Maghribi mengsem wau angandika. Tahu tujuannya, Syekh Maulana Maghribi itu tersenyum dan mengatakan, Kibai Siro Balio, Suruh pulang malahan ya. suruh pulang. Tan anak ing Mekah iki, Mekah ing kulon puniko, Mekah lahir westaniki, pronoto araniki Nabi Ibrahim karya iku. Maka di sana itu karya Nabi Ibrahim. Sing sopo atinggolo sayekti punika kafir. Maksudnya orang nanti yang ke Mekah kemudian tidak bisa menghilangkan gambaran Mekahnya, takutnya dia akan kafir, Mas. Ia tetap munafik wong iku iyo. Nah, itu maksudnya, jadi disuruh pulang aja. Bahkan dia disuruh untuk membangun masjid-masjid di tanah Jawa, untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa. Berarti ada hal yang lebih penting. Padahal haji itu adalah rukun Ya, rukun Islam. Iya, tapi Syekh Maulana Maghribi malah menyuruh Sunan Kalijaga, Raden Said pada itu untuk pulang ke tanah Jawa, untuk membangun masjid dan menyebarkan Islam. Islam kan kompleks, Mas. Ada akhlak, Betul. ya kan, mengajarkan nyambut gawe, sing temenanan, mencari nafkah dengan cara yang halal dan lain sebagainya. Itu malah disuruh pulang. Dan saya menemukan hal ini di Abantus, Mas. Bagaimana tuh ceritanya? Abantus sampai meninggal dunia itu belum naik haji. belum naik haji. Belum naik haji. Malah jawabannya nggak ditakoni, Abah mau berangkat haji kapan? Kok nggak makai wis perak? Jawabannya seperti itu. Ternyata ketika di sini saya melihat, oh ternyata ada hal yang lebih prioritas daripada naik haji. Abah, dana untuk naik haji ada, Mas. Tapi ada yang lebih penting, orang-orang di sekitarnya ada yang membutuhkan. Orang-orang di sekitar Abah itu lebih membutuhkan, dan Abah lebih memprioritaskan uangnya Abah itu untuk mereka. Abah itu meninggal tidak meninggalkan uang cash banyak, Mas. Abah itu meninggal tidak meninggalkan uang cash banyak. Ini agak pribadi tapi harus saya utarakan karena ternyata ini saya baru ketemu ini 3 hari yang lalu loh, Mas, saya baca ini. Baru 3 hari. Ternyata prinsipnya Abah itu laku Sunan Kalijaga. Merinding saya kemarin. Prinsipnya seperti itu. Abah jadi bupati itu uang pribadi itu banyak yang keluar, Mas. Proposal yang nggak mau nunggu anggaran negara Dari negara. kan kelamaan biasanya. Biasanya kayak gitu. Itu Abah keluar kantong sendiri. Saya menyaksikan karena saya yang megang uangnya waktu itu. Sampai saya mau laporan keuangan kan. Waktu itu mau laporan keuangan ke Abah. Uang Abah yang punya uang kan saya laporan, teman. Ketika saya mau laporan ke Abah, ini laporan keuangannya, uang kemarin habis. Udah, Mas, gak usah laporan. Berarti Abah orang tidak ikhlas. Sampai segitunya. Menjaganya sampai seperti itu, Mas. Itu. Jadi memang kadang-kadang nggak bisa dimasukkan ke nalar, nggak bisa dimasukkan ke nalar manusia biasalah. Haji itu rukun, ya kan? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu ada di rukun. Tapi beliau Sunan Kalijaga oleh gurunya Syekh Maulana Maghribi disuruh pulang. Disuruh pulang malahan ya. Malah menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Ada yang lebih prioritas ternyata. Itu. Dan itu dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Lanjut dia langsung menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Itu kisah uniknya seperti itu Sunan Kalijaga. Sangat menarik ya teman-teman ya. Kemudian mungkin gini, dari tadi kan ya dijelaskan tentang profil ya. Oke. Adakah ya dari karomah sendiri dari Sunan Kalijaga ya kan, yang mungkin disaksikan ya kan oleh masyarakat saat itu? Kalau karomah Sunan Kalijaga saya kurang memahami, Mas. Kurang memahami. Ya, saya takutnya salah ngomong juga kalau misalkan belajar tapi saya belum mendalami lebih dalam. Saya takutnya bacaan yang saya baca saya masih ragu nih. Saya kan biasanya kalau belajar kan nggak cuma baca, harus sowan dulu ke kiai terus klarifikasi lah, konfirmasi. Yang paling unik di Sunan Kalijaga adalah kebudayaan ya, Mas. Di negara lain logam itu digunakan untuk membuat alat perang, ya kan, untuk membuat tank, untuk membuat dan lain sebagainya. Tapi di Jawa Sunan Kalijaga menggunakan logam untuk membuat gamelan, menciptakan harmonisasi nada yang memberikan apa namanya ya, situasi guyub rukun. Satu pendekatan budaya. Iya, satu pendekatan budaya yang dimana waktu itu mereka sudah punya
sudah punya kebudayaan itu, tapi diubah oleh Sunan Kalijaga, syair-syairnya lebih ke Islam, kemudian syair-syairnya lebih menunjukkan akhlakul karimah dan lain sebagainya. Dan yang paling unik Mas, kenapa pendekatan budaya ini efektif? Ketika itu masyarakat Jawa sudah suka sama gamelan dan wayang. Di situ Kanjeng Sunan Kalijaga konser wayang, konser gamelan, tiketnya cuma satu Mas, membaca 2 kalimat syahadat. Baca dua kalimat syahadat untuk masuk ya pementasan wayang itu. Betul sekali Mas. Itu ya makanya efektif beliau seperti itu. Kemudian beliau juga mengubah bentuk-bentuk wayang. Kalau di Islam kan kita tidak mungkin boleh bisa dilihatkan ya, wayangnya. Kita tidak boleh membuat bentuk seperti manusia Mas. Nah kalau di Islam kan ada yang seperti itu. Nah ini Sunan Kalijaga membuat wayang bentuknya tidak menyerupai anatomi tubuh manusia. Ini tangannya kan panjang nih. Ada manusia yang tangannya sampai kaki, nggak ada ya. Iya. Nah, bentuk matanya pun seperti itu, berbeda, tidak seperti manusia. Ya kan? Bentuk rambutnya juga, bentuk mulutnya juga dibuat seperti itu. Jadi tidak seperti manusia banget. Ini yang Jawa, yang Indramayu, yang Cirebonan seperti ini. Ini tokoh Bima Mas. Nah, ini tokoh Bima. Ini kan tidak menyerupai manusia anatomi. Kepalanya besar. Nah, seperti itu. Jadi meskipun budaya, tetap nilai-nilai Islamnya juga tetap dijaga ya. Dijaga. Ya mungkin gini Mas, berbicara tentang syair ya Mas, tadi kan sempat disinggung juga ya kan oleh syair-syair beliau. Teringat syair Lingsir Wingi, Lingsir Wengi dan juga Lir Ilir. Dan mungkin Lingsir Wengi ini menjadi apa ya, nada-nada yang menurut orang itu lebih ke mistis dan mungkin bisa disalahgunakan. Itu mungkin penjelasannya seperti apa Mas? Kalau Lingsir Wengi saya belum belajar Mas. Kalau Lir Ilir saya sudah. Mungkin penjelasannya untuk Lir Ilir sendiri baru. Lir ya. Kalau Lir Ilir itu kan lagunya lir ilir tandure wo sumilir tak ijo royo ya. Tak senggo pengantin. Terus cah angon penek no blimbing kui lunyu yo peneno kanggo basu dodo tiro dodo tiro kumintir bedahing pinggir dodo mono cumatono kanggo sebo mengkosori mumpung padang rembulane mumpung jembar dalanane kalangane agak lupa ya yo surao suro ile ya. Banyak yang salah ya. Masih bahas asli Tegal tapi malah medok orang katon. Nah, lagu Lir Ilir sendiri itu memang sebuah syair yang punya makna di dalamnya. Lir ilir tandure wo sumilir. Ketika itu menggambarkan bahwa ini agama Islam sudah menyebar. Agama Islam sudah menyebar. Tak ijo royo. Terus kayak waktu itu kan masih banyak pertanian Mas. Ijo royo. Tak sanggup pengantin anyar. Ku seneng Mas waktu itu Mas. Dulu hijau kan seneng ya. Sawah hijau duitan apa hijau. Seneng. Ada biru juga. Bunganya kayak pengantin anyar kan mesti bunga seperti itu. Cah angon penek no blimbing kuwi. Maksudnya kita semua. Penek no blimbing kuwi. Blimbing itu kan sudutnya berapa Mas? Ada 5. Itu maksudnya rukun Islam kan? Rukun Islam ada 5. Penek no blimbing kuwi. Lunyu penek no. Meski lunyu, meski berat, tapi tetap harus dipenek. Ya kan menjalankan 5 rukun Islam ini kan nggak gampang Mas. Betul. Menjalankan syahadat gue gampangannya kayak banyu wudu sepisan, gue sholat selawase. Syahadat banyu wudu sepisan, gue sholat selawase. Ya berarti banyu wudu ini sepisan dong. Berarti syahadat ini kan nggak batal kan?
tapi jangan sampai mengotori syahadat ini. Bagaimana caranya? Kemudian sholat juga kan angel kita, untuk tepat waktu ya angel. Apalagi dalam kesibukan ya. Kesibukan, kadang-kadang ya selentang ya, kayak sholat subuh jam 10. Ada subuhnya jam 10 selentang. Nanti ini zakat. Zakat ya, zakat sebenarnya gampang. Orang yang nggak mampu zakat itu hukumnya Mungkin berarti tidak apa-apa mungkin mas. hukumnya orang nggak bisa zakat itu dizakati mas. Dizakat, berarti menjadi muzaki. Iya, orang yang dizakati kan simpel. Kemudian apa namanya, puasa. Puasa juga. Iya, ada yang bisa lulus, ada yang kadang-kadang bolong-bolong puasa Ramadannya. Haji apalagi susah. Lunyu-lunyu penekno kanggo basu dodo tiro untuk membersihkan hati mas. Iya. Untuk membersihkan Bersusah payah begitu ya. Karena gitu memang orang itu gampangannya pedang itu kalau pengen tajamnya harus diasah mas. Meskipun lucu tetap harus dibacet karena itu bagian dari latihan. Contoh keren dari Abadus mas. Abadus Sumono itu pernah di penjara. Gitu. Jadi kan tahu kan? Iya. Pernah di penjara, kemudian keluar dan menjadi bupati. Suatu ketika salah satu orang yang menyebabkan Abadus itu masuk ke penjara itu ketika Abah menjabat bupati itu orangnya malah dikasih pekerjaan mas. Itu Memang berarti betul. menurut saya ya benar-benar pelatih hati itu. Itu jawaban apa ketika saya tanya kenapa orang itu dikasih pekerjaan, padahal kan dia orang yang memasukkan Abah ke penjara. Bahasanya apa seperti itu, apalagi melatih hati loh. Tuh, beliau memaksakan diri untuk melatih dirinya mas, untuk menjadi strong. Itu maksudnya lunyu-lunyu penek itu seperti itu. Kanggo baso tutu tiro kumitir bedah ing pinggir. Kadang-kadang itu hati juga kadang-kadang capek. Iman itu kadang-kadang juga loyo. Ya, naik turunnya gitu. Tidak setiqomah lah. Istiqomah ya. Tidak setiqomah. Tidak istiqomah ya. Tondo mono jurmatono kanggo sebo mongko sore. Tondomi imane. Ya, mongko sore sholat. Dirajut gitu ya. Betul. Sementing kok sholat. Mbung padang rembulane, mbung jembar kalangan. Mbung kita masih hidup, mbung kita bebas beribadah di Indonesia, di negara kita, di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Sebelum kita mati. Asik sebenarnya. Asik, Pemaknaan seperti itulah yang diterapkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi nggak langsung rukun Islam ada 5. 1 syahadat nyebut. Nggak seperti itu kan? Lewat siiran-siiran, lewat hal-hal yang sudah disukai orang-orang Jawa pada saat itu. Itu kenapa beliau berhasil untuk memasukkan Islam kepada roh orang-orang Jawa. Nah, gitu. Jadi syair itu memiliki sangat makna gitu ya, memiliki makna yang sangat dalam gitu. iya betul. Ya kayak gampangannya gini. Ketika seorang penyanyi katakanlah Raisa atau Tulus bernyanyi, kemudian ketika konser, kemudian orang-orang itu ikut bernyanyi, berarti kan Tulus itu berhasil menyampaikan filosofi lagu-lagunya. Raisa itu berhasil untuk menyampaikan filosofi lagu-lagunya. Sampai orang-orang ikut bernyanyi, bahkan ada yang nangis. Benar. Jangan juga pas lihat konser Raisa nangis mas saya. Saking menjiwai gitu ya. Saking jomblo kan suwen kayaknya. Saking jomblo. Gitu mas Isbah. Kira-kira ya. Mungkin sebelum terakhir nih mas, ada sepatah dua kata mungkin untuk teladan ya, yang bisa mungkin kita tiru dari Sunan Kalijaga, khususnya buat kalangan anak muda sekarang nih. Kebudayaan itu adalah berasal dari 2 kata, budi dan daya. Budi itu adalah hasil pemikiran seseorang, manusia, hasil pemikiran manusia. Kemudian daya itu kekuatan mas. Jadi kebudayaan itu adalah hasil cipta dari pemikiran manusia yang menjadi kekuatan, dan itu disepakati oleh sekelompok orang, oleh suku tertentu. Itu kan ada kebudayaan, dan itu menjadi kekuatan mereka mas, menjadi kekuatan mereka. Dan luar biasanya di Indonesia adalah ini satu negara
tapi berbagai macam suku dan bangsa menjadi satu, nggak pecah loh. Iya. Itu sebuah kekuatan dari filosofi yang luar biasa dari para pendahulu-pendahulu kita. Kebudayaan dengan nilai luhurnya, Mas. Kita meninggalkan mereka, kita meninggalkan kebudayaan. Kebudayaan gak rugi. Kita olah pikir ya. Kebudayaan dengan nilai keluhurannya, dengan segala moral baiknya, kita meninggalkan kebudayaan. Kebudayaan gak apa-apa, tapi kitalah yang rugi kalau meninggalkan kebudayaan. Nggak melestarikan budaya itu ya. Iya, kita yang rugi Mas meninggalkan kebudayaan. Jenengan nggak belajar tentang filosofi Jawa. Filosofi Jawa itu nggak apa-apa, tapi jenengan yang rugi. Paham maksud saya? Iya. Kebudayaan ini sudah luhur, mau diapa-apain? Bahkan kalau pemikiran nakal saya, kebudayaan ini kalau jadi makhluk hidup, kalau dia mati dia langsung masuk surga, Mas, tanpa ke neraka. Dengan nilai luhurnya loh. Itu pikiran nakal saya. Kita yang akan rugi kalau meninggalkan kebudayaan. Kebudayaan kita tinggalkan, kebudayaan gak bakal rugi. Dia tetap luhur, dia tetap baik. Makanya saya bilang, kalau kebudayaan itu jadi makhluk hidup, dia mati, dia akan masuk surga, Mas. Saking luhur dan ya itu makanya kalau kita nggak mendekati dia, ya kita yang rugi dong. Ada makhluk pengen masuk surga, apa kita nggak ikut? Itu nggak eman-eman, nggak DB gitu ya. Seperti itu, barangnya seperti itu. Makanya ketika jenengan orang-orang, teman-teman milenial yang seumuran sama saya, itu tanya ke saya, Mas gimana nih Mas, kebudayaan gimana nih supaya anak-anak muda itu suka dengan kebudayaan? Saya balik pertanyaan itu, Mas, jenengan sudah melakukan apa untuk kebudayaan? Bukan budayanya tapi orangnya sendiri dong. gitu ya. Iya dong. Kebudayaan itu kan noun dalam bahasa Inggris kan. Iya. Kalau kita nggak melakukan verb juga kan nggak ada nggak menjadi sebuah kalimat. Benar. Itu kan. Tapi kadang-kadang malah mempermasalahkan dari kebudayaan itu sendiri ya. Nah itu. Tapi nggak apa-apa. Itu termasuk membahas kan, paling ke membahas kan. Seperti itu Mas. Asiknya seperti itu. Dan ini kebudayaan ini adalah suatu pemikiran yang luar biasa. Luar biasa. Pikiran nakal saya lagi. Primbon, jenengan tahu, petung Jawa. Kemudian hasil analisis wong Jawa mbien. Itu kualitatif Mas, ilmiah. Pikiran nakal saya lo ya. Kenapa? Karena kalau kualitatif itu kan ada yang namanya reliabilitas. Ya. Ini kalau salah mohon maaf ya, dikoreksi nggak apa-apa. Biar sama-sama belajar. Peneliti memenuhi daya reliabilitas dalam penelitian kualitatif itu kalau misalkan ada 10 orang yang akan ditanyai, 10 variabel. Bukan 10 variabel. 10 subjek. Oke. 10 orang yang mau ditanyai, 9 diantaranya itu menjawab cenderung sama, itu reliable Mas. Lah petung Jawa zaman dulu itu kan cocok untuk masyarakat Jawa, cocok pada zaman itu Mas. Itu saya bilang kualitatif itu ilmunya, karena mayoritas orang Jawa itu pakai dan cocok. Tapi kebalik lagi seperti yang saya katakan di awal, teori itu bukan benar atau salah, tapi bagus ya, cocok atau tidak cocok ditempatkan di situasi tertentu. Nah, harusnya kan menilai sesuatu itu bukan masalah benar atau salah gitu ya kan, tapi harus lebih berpikir mungkin majemuk dan juga ya posisi mana yang harus sesuai dengan kondisi tersebut gitu. Ya betul, semakin kita belajar Mas, kita semakin bodoh Mas. Semakin kita belajar, kita semakin bodoh. Maksudnya kata goblok. Oh iya ya. Oh ternyata kayak kie. Ya, kita goblok ternyata kan. Seperti itu. Sebenarnya seperti itu. Dan dengan ketidaktahuan para wali songo yang awalnya dulu seperti itu, menjadi tahu dan berhasil di Pulau Jawa menyebarkan Islam, itu kan suatu anugerah dan suatu karomah yang luar biasa menurut saya Mas. Sebab dan itu yang harus kita hargai. Suka nggak suka kita apresiasi, sepakat atau nggak sepakat kita tetap harus mengapresiasi.
Bahkan kalau itu memang berguna bagi kita, karir kita, keluarga kita, why not? Kenapa nggak dipakai? Iya benar. Iya. Jadi mungkin dari awal ya teman-teman ya, sebelum berakhir ya kan podcast pada hari ini ya, mungkin lebih ringkasnya ya tadi benar-benar sangat menyentuh sekali ya. Jadi teladan yang perlu kita tiru dari Sunan Kalijaga nggak cuma cukup dengan kita belajar, tapi segera kita harus action dan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dengan mempelajari orang lain itu kita bisa menjadi mengerti orang itu. Kita bisa menjadi menumbuhkan rasa cinta kepada orang itu. Bahkan kalau orang itu berbuat buruk, Mas, kita sedih, Mas. Iya. Bukan kita marah. Karena yang ada adalah mahabbah, yang ada adalah cinta. Mas Misbah nih, kita sudah bukan cinta ya, maksudnya kita sudah punya chemistry nih, kita sudah dekat sebagai kayak saudara nih. Jadi kan berbuat salah ke saya, ketika kita sudah cinta, aduh kok Mas Misbah kayak gini ya? Saya nggak marah, nggak mungkin marah kalau kita udah cinta, Mas. Gitu loh. Itu beliau para wali songo bisa seperti itu, Mas. Itu kan berarti kan kekuatan spiritual yang luar biasa. Melihat orang bukan dari sisi keburukannya ya. Makanya kan Allah menciptakan kita dua mata, satu untuk melihat kebaikan orang lain, satu untuk melihat kekurangan diri kita sendiri. Jadi kita nggak ada itu ketika kita sibuk melihat kebaikan orang lain, kemudian kita sibuk melihat kekurangan diri kita sendiri, awaknya dewek orang bakal sempat maido wong. Gak bakal sempat. Itulah ulas asiknya para beliau-beliau Sunan Kalijaga dan para wali songo. Sebelum mungkin ditutup ya teman-teman ya, mungkin dari Mas Hari sendiri ya mau memberikan closing statement ya kan buat teman-teman ya, terutama era milenial sekarang gitu. Jika belum bisa berbuat baik, jangan berbuat jahat. Jika belum bisa bermanfaat, jangan merugikan orang lain. Jika belum bisa memuji, jangan mencaci maki. Aduh, tepuk tangan dulu dong. Ya, mungkin seperti itu teman-teman ya, podcast pada hari ini ya kan, yang akan bincang-bincang ya tadi dari awal sampai akhir dengan Mas Haryo Entu Susmono ya, mungkin seperti itu kurang lebihnya ya, mohon maaf sebagai saya Al-Fakir ya, banyak kekurangan, dan ini ya kan bisa disambung mungkin ya Mas Haryo untuk podcast nantinya, atau mungkin bisa sharing secara langsung gitu. Itu aja teman-teman ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan.